Bab 675. Adril tertawa kesal. Adril tidak berbelas kasihan lagi. Dia tiba-tiba menamparkan ke arah Rafa. Angin telapak tangan kencang seperti pisau. Sebelum menyentuh tubuh Rafa, ia merobek pakaiannya menjadi serpihan dan menciptakan banyak luka kecil di tubuhnya. Adril telah menunjukkan belas kasihan kepada Rafa karena dia telah berjuang untuk negara. Meskipun dia telah menyinggung perasaannya berulang kali. Rafa malah tidak mau berhenti. Ini namanya tidak tahu diri. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan lagi. Sementara Rafa berteriak, "Matilah!" Rafa mengabaikan racun dingin dan energi sejati meledak dari seluruh tubuhnya. Pakaiannya hancur berkeping-keping dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Akibatnya, pada saat ini, wajah Rafa tiba-tiba berubah. Racun dingin kembali meletus. Dia tiba-tiba menyemburkan darah dan energi sejatinya langsung padam. Sementara Adril sudah berada di dekatnya. Telapak tangan itu diluncurkan dengan kekuatan yang tak terbatas. Di dalam pupil Rafa, telapak tangan itu mendekat dengan cepat. Dia langsung sedikit memucat dan benar-benar merasakan aura kematian. Sialan. Aku menjadi pahlawan sepanjang hidupku. Tapi malah mati di tangan orang licik seperti ini. Gumam Rafa. Namun, dihadapkan dengan kematian, Rafa tidak merasa takut. Hanya ada ketidakrelaan dan kemarahan yang terpancar dari mata Rafa. Dia bisa mati di medan perang, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan mati dengan cara yang begitu tidak jelas. Saat Rafa menutup mata untuk menyambut kematian, tamparan yang dibayangkan itu tak kunjung tiba. Apa yang terjadi? Rafa bingung dan membuka matanya. Dia melihat Adril berdiri dengan tangan terlipat, sedikit mengerutkan kening dan menatap tubuhnya. Apa yang kamu lihat? Bunuh saja kalau mau. Jangan mempermainkanku. Aku, Rafa, seorang pria yang gagah berani. Lebih baik mati daripada terhina. Maki Rafa dengan marah. Bisa membunuh dirinya tapi tidak membunuh. Juga melihat dirinya seperti ini. Bukankah ini sama dengan mempermainkannya? Namun, Adril malah menyahut dengan tenang. Luka-luka di tubuhmu ini adalah perbuatan orang-orang Prastia. Di bagian atas tubuhnya yang telanjang, terdapat luka-luka yang mengerikan dan menakutkan. Ada luka tusukan, luka tembak dan berbagai luka oleh senjata tak dikenal yang menutupi kulitnya. Di antaranya, luka yang paling mengerikan adalah luka yang disebabkan oleh pedang. Itu hampir membelah perutnya. Mendengar pertanyaan ini, Rafa hanya memandang Adril seperti orang bodoh dan berkata, "Omong kosong. Aku dan ayah angkatku menjaga perbatasan Tenggara. Sudah banyak bertempur dengan orang-orang Prastia. Semua orang tahu tentang ini. Kamu masih bertanya padaku?" "Enggak, aku lupa. Tentu saja kamu nggak tahu hal ini. Sebagai orang yang hanya peduli dengan keuntungan, bagaimana mungkin kamu tahu tentang pengorbanan kita? Aku berjuang mati-matian. Ternyata untuk melindungi orang sepertimu. Sialan." Lanjut Rafa. Mengatakan hal ini, Rafa sudah penuh dengan kebencian. Menurutnya, Adril jelas memiliki pemahaman mendalam tentang racun dingin. Tetapi Adril ingin menipu dan menunggu sampai Gary tak terkalahkan berada dalam keadaan kritis sebelum bertindak. Inilah orang licik yang hanya peduli dengan keuntungan. Namun pada saat ini, Adril justru menahan lengannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" teriak Rafa dengan marah. Tetapi lengannya sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan bergerak," sahut Adril dengan tenang. Dia mengeluarkan beberapa jarum emas. Gerakannya sederhana dan cepat. Lalu dia menusuk jarum ke lengan Rafa dengan perlahan. "Hentikan. Dasar sialan," seru Rafa. Melihat jarum ditusukkan lagi, Rafa semakin cemas. Racun dinginnya kembali meledak. Itu karena Adril menusuknya dengan beberapa jarum perak. "Jangan cemas, Jenderal Rafa. Dokter Adril sedang mengobatimu," kata Yudhistira dengan segera. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Adril. Omong kosong. Orang licik yang hanya peduli dengan keuntungan akan begitu baik. Kulihat dia hanya ingin membunuhku secara diam-diam. Sesh. Sementara Rafa baru saja mengumpat sejenak.
Dia tiba-tiba menghirup napas dingin. Tetapi, hanya terlihat Adril yang menusukkan jarum dengan konsentrasi, tanpa terlihat asal-asalan. Lalu, di tempat yang ditusuk oleh Adril, Rafa tiba-tiba merasa ada kekuatan matahari yang hangat dan kuat yang meresap ke dalam tubuhnya. Racun dingin yang melilit seperti belatung di tulangnya, seolah salju yang bertemu dengan matahari terik, menghilang dengan cepat. Benar-benar sedang mengobatiku, tanya Rafa. Rafa sedikit terkejut dan bingung, tetapi mengikutinya tanpa peduli. Sebaliknya, matanya terkejut ketika melihat Adril menusukkan jarum. Jarum perak itu tiba-tiba berubah menjadi merah menyala dan memancarkan energi hangat yang sangat murni.